Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anindita Nabila Oktaviana. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Faisal Hilmi Maulida, S.Hum M.Hum. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai peran aktif mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran hukum dan penegakan HAM. Selanjutnya ada perkenalan kembali. Perkenalkan, nama saya Anindita Nabila Oktaviana dengan NIM 2702490661 dari kelas LOEA Business Management Online. Yang pertama ingin saya bahas adalah latar belakang penegakan HAM di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Walaupun pada kenyataannya di lapangan masih banyak sekali tantangan untuk penegakan HAM ini. Pada tahun 2023 terdapat 5.301 pengaduan, 2.753 dugaan pelanggaran HAM. Pada tahun 2024 hanya 2.305 kasus yang ditangani. Hal tersebut menimbulkan krisis kepercayaan di tingkat masyarakat. Lalu selain itu ada juga pemangkasan anggaran Komnas HAM hingga 67% pada 2025. Lalu selain itu ada ketimpangan geografis bahwa laporan HAM ini lebih banyak dari kota besar daripada daerah terpencil. Hal tersebut juga bisa dikarenakan oleh informasi, akses yang terbatas pada desa-desa atau tempat terpencil. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa sih pengaduan HAM di Indonesia ini penanganannya menurun? Yang kedua, apakah faktor geografis, faktor struktural, dan anggaran ini mempengaruhi ketimpangan penanganan HAM? Lalu yang ketiga ada bagaimana peran mahasiswa dalam meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan HAM. Selanjutnya ada hasil temuan di lapangan. Kelompok kami mewawancarai 2 narasumber. Yang pertama ada seorang mahasiswa yang berperan sebagai moderator, inisiator, edukator, dan analisator. Menurut beliau, untuk menangani kasus dan isu HAM di Indonesia, para mahasiswa sangat sekali memerlukan pelatihan analisa isu hukum dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi. Selanjutnya, narasumber kedua yaitu YKA. Menurut beliau, penurunan penanganan kasus HAM di Indonesia ini terjadi akibat adanya krisis kepercayaan masyarakat kepada aparat, lalu terjadinya juga pemangkasan anggaran di Komnas HAM. Lalu yang kedua, ada ketimpangan akses juga antara kota besar dan kota kecil. Lebih banyak laporan di kota besar itu menandakan bahwa kota besar ini terbuka sekali dengan informasi-informasi terbaru dan mereka tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan kasus HAM. Beda lagi dengan di kota terpencil yang mungkin minim informasi dan minim akses untuk menuju menyelesaikan kasus tersebut. Selanjutnya ada mahasiswa ini sangat strategis ya posisinya untuk penegakan isu HAM, karena untuk mahasiswa ini sangat dekat sekali dengan edukasi. Jadi mahasiswa bisa melakukan edukasi kepada orang-orang di sekitar seperti kampanye dan pendampingan korban HAM. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan oleh kelompok kami. Solusi yang pertama adalah pelatihan analisa isu hukum dan HAM bagi mahasiswa. Yang kedua, memperkuat kerjasama antara mahasiswa dan komunitas. Yang ketiga, memanfaatkan ruang media sosial sebagai sarana informasi yang akurat. Lalu, mendorong keterlibatan mahasiswa dalam forum diskusi dan advokasi HAM. Yang terakhir ada kolaborasi mahasiswa dengan lembaga HAM seperti Komnas HAM dan LBH. Selanjutnya adalah refleksi pribadi. Saya melakukan wawancara dengan beberapa kawan mahasiswa dan saya menyadari bahwa wawancara itu tidak hanya selalu tentang pertanyaan, melainkan perlu etika, perlu netralitas, perlu analisa yang kuat saat melakukan wawancara.
Pengalaman ini membuka saya bahwa isu HAM bukan hanya dari aspek hukum, tetapi juga banyak sekali seperti sosial, budaya, dan psikologis. Selain mengasah kemandirian belajar, kemampuan komunikasi dan kolaborasi, pengalaman ini menumbuhkan kesadaran bahwa mahasiswa sangat memiliki peran penting sebagai penghubung dan penggerak dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.